Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Faisal Abdul, salah satu peserta pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 dari instansi SMA Negeri 1 Kersana, Kabupaten Brebes. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 1.1 saya terkait koneksi antar materi yang membahas kesimpulan dan refleksi. Yang pertama, profil Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau adalah seorang bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh pendidikan seperti halnya para priai atau orang-orang Belanda. Pada tahun 1959, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantoro dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Tanggal kelahirannya pun sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan salah satu semboyan yang beliau ciptakan yaitu Tutwuri Handayani menjadi slogan bagi Kementerian Pendidikan Indonesia. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun di sini berarti pendidik bukan menciptakan kodrat baru bagi anak-anak. Pendidik hanya menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya yang ada agar tumbuh menjadi lebih baik. Dasar pendidikan yang kedua adalah pendidik bagaikan seorang petani. Dalam hakikatnya, kewajiban pendidik sama dengan kewajiban seorang petani. Semisal, petani menanam jagung. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, menyuburkan tanah, memelihara tanaman jagung tersebut, mencabuti rumput-rumput agar jagung bisa tumbuh dengan baik. Bukan merawat jagung agar kemudian menjadi singkong atau padi. Dia tetap merawat untuk menjadi jagung. Yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah watak karakter bersatunya perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga dan semangat untuk belajar. Budi pekerti juga adalah hal yang menjadi ciri pendidikan Indonesia, karena kebudayaan di Indonesia terkenal sebagai kebudayaan yang sangat beragam. Kebudayaan sendiri adalah tujuan dari pendidikan, dan budi pekerti adalah bagian dari nilai-nilai positif yang ada pada kebudayaan. Dasar pendidikan yang keempat adalah bermain. Anak-anak pada dasarnya di usia yang muda lebih untuk bermain, bukan harus untuk belajar yang berat, membaca, menulis, berhitung. Biarkan mereka berkembang sesuai dengan usianya. Bermain agar saraf-saraf sensoriknya terpacu dan bisa meningkatkan kemampuan-kemampuan psikomotor dan yang lainnya. Dasar pendidikan yang kelima adalah pendidikan yang berpihak kepada anak. Ki Hajar Dewantoro mengatakan dengan berhamba kepada anak. Maksudnya adalah pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berorientasi kepada peserta didik. Pendidikan yang ada di sekolah-sekolah tidak lagi harus berkiblat atau berorientasi kepada guru. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Karena dengan menempatkan mereka sebagai subjek, mereka akan dapat mengeksplorasi segala pengetahuan, tidak hanya terpaut atau tergantung dari pemahaman yang diberikan oleh seorang guru. Demikian pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro yang dapat saya sampaikan, bahwa pemikiran-pemikiran beliau yang dicetuskan beberapa puluh tahun yang lalu, relevansinya dengan pendidikan yang sekarang masih tetap ada, di mana menuntun, budi pekerti, bermain, dan pendidikan yang berorientasi pada peserta didik
adalah hal-hal yang masih sangat relevan dan kita butuhkan sekarang ini di tengah perkembangan teknologi zaman yang semakin pesat. Bagaimana seorang guru tetap pada kodrat alamnya dan juga bagaimana mengantarkan siswa sesuai dengan kodrat zamannya. Yang kedua, saya akan mencoba merefleksikan pengetahuan dan pengalaman baru saya setelah belajar modul 1.1. Setelah saya belajar modul 1.1, membaca kembali pemikiran Ki Hajar Dewantoro membuat saya menyadari banyak hal. Bagaimana cara mendidik yang sesuai, memahami peserta didik dari sudut pandang mereka, melihat potensi mereka yang unik dan berbeda-beda. Mempelajari modul 1.1 juga membuat saya kembali menemukan arti pendidikan yang sesungguhnya. Tujuan guru melakukan pembelajaran menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan hati nurani. Menjadi guru, menurut Ki Hajar Dewantoro, tidak diharuskan menuntut nilai pembelajaran yang tinggi. Keberhasilan dipandang bisa dari beberapa hal. Hal pertama yang saya terapkan adalah pendidikan yang menghamba pada anak. Bagaimana rencana pembelajaran dibuat dengan meletakkan peserta didik sebagai aktor utamanya. Tak lagi khawatir akan capaian yang harus peserta didik capai di atas KKM atau nilai-nilai yang lainnya. KKM sendiri membuat guru menjadi oportunis karena melakukan pembelajaran hanya untuk mengejar nilai yang ditargetkan oleh pemerintah. Guru menjadi nyaman ketika kita kembali mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Rasa nyaman tersebut dalam melakukan pembelajaran karena pembelajaran tidak untuk merubah kodrat alam, kodrat zaman dari peserta didik. Justru dengan adanya pemikiran itu, kita lebih bisa menyadari bahwa setiap peserta didik mempunyai keunggulan masing-masing, tidak harus kemudian dipaksakan semuanya unggul dalam mata pelajaran. Dan budi pekerti ini di sini menyadarkan kita juga sebagai guru yang mungkin tidak terkait langsung dengan budi pekerti keharusan untuk menuntun juga kita bisa lebih legowo bahwa kemampuan peserta didik yang berbeda-beda itu harus didukung dengan capaian kompetensi yang berbeda-beda pula. Sehingga seberapapun nilai ketika peserta didik mengalami peningkatan pembelajaran, kita harus memberikan apresiasi yang positif. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro pun bisa kita lihat dari budaya sosial lokal yang ada di sekitar sekolah maupun di dalam kelas. Yang bisa saya lihat di sekolah saya, di SMA Negeri 1 Kersana, adalah bagaimana tingkat kepedulian anak-anak terhadap kebersihan itu sangat tinggi. Setiap hari anak-anak pasti membersihkan, tidak hanya di dalam kelas, tetapi di lingkungan kelasnya. Di sekitar lingkungan kelas sampai ke taman-taman bahkan. Hal itu sudah biasa dilaksanakan sepulang sekolah. Tanpa disadari, bagian tersebut itu sudah menjadi pemikiran atau filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Di mana anak-anak mengasah setiap hari budi pekerti mereka, rasa kepedulian tentang kebersihan yang akan membuat mereka lebih nyaman dalam belajar. Sampah-sampah dikumpulkan dan didaur ulang yang dikoordinir oleh bank sampah sekolah. Hal ini tentunya cukup membanggakan. Ada satu hal yang kecil yang mungkin sudah terlewatkan atau tidak terperhatikan, tapi terbiasa sehingga tidak terlalu terlihat. Nyatanya, kepedulian tentang kebersihan itu adalah bagian dari pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro terkait dengan budi pekerti. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.